Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1764 diriwayatkan dari Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan semua makhluk, rahim berdiri lalu mengatakan, inilah pijakan orang yang berlindung dari terputusnya hubungan kekerabatan. Allah menjawab, benar. Tidakkah engkau rela bahwa aku dekat dengan orang yang menyambungmu dan aku putus dari orang yang memutuskanmu? Rahim menjawab, tentu. Allah berfirman, itulah yang kau miliki. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mau bacalah ayat yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Ini adalah ayat 22 sampai 24 dari surat Muhammad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5987. Sebagai keterangan adalah rahim, di sini masuk rahim. Rahim ini adalah pangkal kekerabatan atau kekeluargaan dari garis keturunan. Karena itulah mereka sama-sama pernah dikandung sebelum dilahirkan. Hadis Muslim nomor 1765 diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidaklah masuk surga orang yang memutuskan hubungan kerabat. Kata Ibnu Abi Umar, Sufyan mengatakan, maksudnya adalah orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5984. Hadis Muslim nomor 1766. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, pengasuh anak yatim, baik anaknya sendiri atau anak orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini kelak di surga. Malik rahimahullah memperagakan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis Muslim nomor 1767 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, orang yang membantu atau menyantuni janda miskin dan orang miskin seperti orang yang berperang membela agama Allah. Menurut saya, beliau juga bersabda, seperti orang yang melakukan sholat semalam tanpa henti dan seperti orang yang berpuasa tanpa dibatalkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5353. Hadis Muslim nomor 1768 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bertanya pada hari kiamat,
Di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku akan memberi mereka naungan ketika tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis Muslim nomor 1769. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada seseorang mengunjungi saudaranya di desa lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk menemui orang tersebut. Ketika orang tersebut sampai di desa yang dituju, malaikat itu bertanya, "Mau kemana kamu?" Orang itu menjawab, "Aku akan menjenguk saudaraku di desa ini." Tanya malaikat selanjutnya, "Apakah dengan mengunjunginya kau memperoleh banyak keuntungan?" Orang itu menjawab, "Tidak, aku hanya mencintainya karena Allah Azza wa Jalla." Malaikat itu mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk memberitahu kamu bahwa Allah menyenangimu sebagaimana engkau menyenangi saudaramu karena Allah." Hadis Muslim nomor 1770. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang telah engkau siapkan untuk kiamat?" Lelaki itu menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu akan bersama orang yang kamu cintai." Kata Anas, tidak ada yang lebih menyenangkan kami sesudah Islam selain sabda Nabi SAW, yaitu kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kata Anas, karena aku mencintai Allah, Rasul-Nya, Abu Bakar, dan Umar, aku berharap kelak bersama mereka, meskipun aku tidak bisa beramal menyamai mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3688. Hadis Muslim nomor 1771. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya apabila Allah Azza wa Jalla mencintai seseorang, dia memanggil malaikat Jibril alaihi salam. Lalu dia memberitahukan, sesungguhnya aku mencintai si fulan, karena itu cintailah dia. Kata Nabi SAW, maka Jibril pun mencintainya. Setelah itu malaikat Jibril berseru di langit, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai si fulan, karena itu cintailah dia. Maka si fulan tersebut dicintai oleh penghuni langit. Kata Rasulullah SAW, setelah itu orang-orang di bumi juga mencintai si fulan tersebut. Apabila Allah membenci seseorang, maka dia akan memanggil malaikat Jibril. Lalu dia memberitahukan, sesungguhnya aku membenci si fulan, karena itu bencilah dia. Kata Rasulullah, maka malaikat Jibril membencinya. Lalu Jibril berseru di langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, karena itu bencilah dia. Maka penghuni langit, yaitu para malaikat, membenci si fulan tersebut. Setelah itu orang-orang di bumi pun juga membenci si fulan itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3209. Hadis Muslim nomor 1772. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai hadis marfu. Dia berkata, manusia itu bagaikan logam perak dan emas. Mereka yang terhormat pada masa jahiliyah, terhormat pula pada masa Islam. Bila mereka mengerti tentang Islam,
Roh-roh itu bagai prajurit yang bermacam-macam. Jika saling mengenal, mereka akrab. Dan jika tidak saling mengenal, mereka akan saling berpencar. Hadis Muslim nomor 1773. Artinya, diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4811. Hadis Muslim nomor 1774. Artinya, diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW telah bersabda, orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi, bagaikan satu tubuh. Bila ada sebagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan turut merasakan sakitnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6011. Hadis Muslim nomor 1775. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling menfitnah, saling membenci, dan saling membelakangi. Janganlah seorang Muslim berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran Muslim yang lain. Dan jadikan kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan yang lain adalah saling bersaudara. Tidak boleh saling menyakiti, merendahkan, dan menghina. Takwa itu ada di sini. Rasulullah SAW menunjuk dadanya sampai 3 kali. Sudah cukup kejelekan seseorang yang menghina saudaranya sesama Muslim. Muslim yang satu dengan yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5143. Hadis Muslim nomor 1776. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, tubuhmu, dan hartamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis Muslim nomor 1777. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah tidaklah menutupi aib seorang hamba di dunia, melainkan Dia juga akan menutupi pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aib orang tersebut pada hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat itu.